Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Mesayu dengan NIM 114230079 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023 dari TUK 6. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi AutoCAD. Oke, jadi yang pertama kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan mengetik U di kolom yang bawah ini. Lalu kita pilih yang units. Lalu kita ubah precisionnya jadi 2 angka di belakang koma. Lalu satuannya kita ubah menjadi cm, lalu klik OK. Nah, selanjutnya di sini tuh ada line sendiri ini gunanya untuk membuat garis. Lalu di sini ada restrict cursor orthogonally. Jadi ini gunanya untuk mensejajarkan dan mempresisikan garis yang kita buat agar tidak miring-miring. Jadi kita klik ini, lalu klik line. Nah, di sini kita zoom sedikit biar terlihat. Oke. Jadi di sini kita akan membuat panjang atasnya itu sebesar 8,8 cm. Oke. Jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik pada bagian snap cursor yang panah ke bawah ini. Lalu kita checklist yang di bagian midpoint ini. Nah, selanjutnya kita klik line lagi dan kita tahu titik tengahnya di mana. Karena tadi sudah klik yang midpoint. Lalu kita tarik bawah dengan tinggi salurannya sebesar 2,8 cm. Kalau sudah, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, untuk panjang bawahnya ini sendiri sebesar 3,6, jadi 1,8 ke kanan, 1,8 ke kiri. Nah, kalau sudah jadi, nanti bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menyatukan ujung garis ini dengan ujung garis ini. Ortogonal ini kita ubah menjadi ke satu specific angles. Jadi dia garisnya bisa melengkung. Semuanya ujung garis ini satukan dengan ujung ini, lalu sama halnya dengan yang sisi sebaliknya. Oke. Nah, kalau sudah jadi nanti akan terus ini. Lalu kita akan membuat 2 garis di sini. Jadi kita akan klik line lagi dan ke bawah sebesar 0,5 cm. Dan kita langsung tarik aja ke ujung sini. Nanti di sini. Begitu juga dengan sisi sebaliknya. Tarik sampai ujung sini. Oke. Nah, lalu kita akan membuat garis lagi ke bawah sebesar 0,4 cm lagi. Kalau sudah, sama halnya dengan garis yang atas, tarik sampai ke ujung lagi. Lakukan di kedua sisi. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan menghapus garis tengah yang ada di sini dengan menggunakan trim. Klik trim, lalu kita agak zoom supaya bisa terlihat. Jempolnya juga jangan lupa. Ya. Nah, kalau sudah, nanti dia akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat suatu gelombang di sini. Kita cukup klik draw, terus ke spline CV. Ini spline CV. Jadi ini dia tuh akan buat gelombang. Lalu yang kolom ini kita matikan dulu. Lalu kita langsung Nah, selanjutnya kita akan membuat garis-garis yang ada di bawah ini menjadi 2. Jadi kayak diduplikat, di offsetting. Jadi pertama kita klik polyline terlebih dahulu dan kita ikutin bentuknya aja. Lalu sini dan sini. Ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik offset. Jadi ini adalah offset. Nah, ini offset. Kita tinggal tarik aja garis yang pengen kita offsetin, tarik keluar, lalu offsetnya itu sebesar 0,2. Yang klik oke. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mewarnai bagian yang ini terlebih dahulu, bagian dalam ini, dengan mengklik hatch. Jadi di sini ada hatch. Sebentar, di sini ada hatch. Ini ada hatch.
Nah, kita klik tanda panah bawahnya dan kita pilih yang gradien. Untuk gradiennya sendiri, kita terdapat beberapa, mau bagaimana warna dari si area ini. Nah, aku pilih ini. Nah, seperti ini. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan klik, kalau mau gradasi, aku ini. Kalau ingin gradasi, tinggal ke gradien yang ada di sini dan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyatukan garis-garis ini dan garis-garis ini dengan menggunakan line. Oke, udah jadi seperti ini dan kita akan melakukan pada sisi yang satunya lagi. Nah, kalau sudah jadi akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengarsiran pada bagian-bagian yang ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan klik yang dipakai untuk gradient tadi, kita klik panah ke bawah, lalu kita pilih yang hatch, dan kita akan menggunakan yang fancy ini. Dan kita akan klik di sini. Nah, ini kan cuma ada satu ya, kita akan ubah ini di 0,05. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Dan untuk yang ini angle-nya pakai 4. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Jangan lupa ini di trim. Ini dia akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan eh, meng, apa, menandakan panjang tinggi lebar dari gambar ini. Dan selanjutnya kita akan mengklik dimension. Jadi dimension ini akan apa ya, kita bisa mengetahui ukuran dari bangunan ini. Klik dimension, lalu kita akan klik dari bagian dalam ini sampai ke bagian dalam yang di sini. Kita tarik ke atas. Kalau sudah, dia akan menjadi seperti ini. Dan sama halnya kita akan melakukan di bagian bawah dan juga samping sini. Tapi selanjutnya itu kita akan tarik ke bawah. Oke. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengecilkan panah-panah ini. Ini kita akan klik. Kemudian klik kanan, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik properties. Dan nanti dia akan muncul seperti ini. Yang pertama kita ubah adalah warnanya itu sendiri, kita ubah menjadi warna merah. Lalu selanjutnya lines and arrows-nya, arrow 1 sama arrow 2 kita ubah menjadi architectural text. Ini keduanya juga. Lalu untuk arrow size-nya itu sendiri berada di 0,1. Oke. Nah, untuk X-nya ini berada di 0,1. Dan kita ubah ini jadi 0,06. Untuk teksnya sendiri kita ubah si text height-nya ini menjadi 0,18. Lalu text offset-nya itu 0,09. Nanti dia akan jadi seperti ini. Lalu kita akan menurunkan dia dengan mengklik tombol yang di tengah ini. Kita agak pendekin dia, mungkin seperti ini. Ini jangan lupa nanti ditambahin klik, lalu kita tambahin sentimeter keterangannya. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama dengan yang ini. Kita klik lagi properties, lalu kita akan mengubah warnanya terlebih dahulu. Arrow-nya kita ubah dia architectural text. Arrow size-nya menjadi 0,1. Lalu text line-nya menjadi 0,10 dan text offset-nya 0,06. Teksnya sendiri 0,18 dengan offset-nya 0,09. Dia akan menjadi seperti ini. Jangan lupa ditambahkan keterangan satuannya. Dan kita agak naikin sedikit. Oke, sudah jadi. Dan satu lagi di bagian sini. Kita klik dimension lagi. Lalu kita akan X
Nah, selanjutnya kita akan klik dimension lagi, lalu kita akan mengukur dari atas sini aja ke bagian sini. Ini tinggi 2,8. Lalu jangan lupa kita hmm, kita move dulu ini. Jangan lupa kita taruh satuannya juga. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke penamaan dari ini. Ke circle dulu, klik circle, lalu kita akan membuat circle sebesar 0,8. Nah, kalau tidak dia akan menjadi seperti ini. Lalu ini kita bisa move, kita gerakin pakai titik yang tengah, lalu kita move terserah mana, tapi yang penting di sini. Lalu kita akan menarik garis ya. Kita akan menarik garis menggunakan line lagi di tengah-tengah nih, center, lalu kita tarik ke sini. Terserah berapa senti, yang penting dia bisa menutup si gambarnya ini. Oh ya, jangan lupa ini diklik kembali untuk bisa sejajar. Nah ini, nah jangan lupa yang ini kita geser. Lalu kita trim tip dan menuliskan teks. Oke, teksnya kita ubah ukurannya jadi ini. Lalu eh, dan kita akan membuat 01 0,3. Next, dan kita pindah. Lalu kita akan teks lagi, kita akan membuat tulisan
section kan dengan ukuran 0,3. Ini sudah dengan tulisan skala 1 banding 50. Oke, ini kita ubah ukurannya jadi 0,3. Kalau sudah menjadi seperti ini, nextnya kita akan klik layout di sini. Lalu ini gambar yang sudah jadi. Lalu kita tinggal ini klik plot. Lalu kita akan memilih mau di save media apa. Jadi kita pilih DWG itu PDF. Nah, selanjutnya plot areanya ini ada beberapa pilihan, tapi kita akan menggunakan yang extends. Lalu jangan lupa dicentang center the plotnya sama fit to papernya dicentang. Lalu kalau sudah kita tinggal klik OK dan kita tinggal rename. Oke, selanjutnya ini merupakan aplikasi kedua, yaitu kita menggunakan SketchUp. Buka aplikasi SketchUp dulu. Nah, kita akan membuat juga depan dan juga akhir. Ini panjangnya 1,4. Lalu kita cari midpointnya. Ini tinggi salurannya sebesar 1,4. Nah, untuk panjang bawahnya itu totalnya ada 1,8. Jadi kita bagi 2. Setelah itu kita akan menyambungkan titik panjang bawah dengan panjang atas. Dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa menghapus fitnahnya. Dan kita akan membuat offset ini besar 0,2. Nah, nanti akan di sini. Selanjutnya kita akan menyatukan garis-garis di pojok sini dan juga yang berada di pojok sini. Oke. Kalau sudah, kita tinggal menghapus bagian yang atas ini. Nah, selanjutnya kita akan mengukur akan di sisi yang satunya, lalu akan seperti ini, dan bagian atasnya bisa kita hapus jadi seperti ini, dan bagian tengahnya kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan push or pull. Nah, sini kita bisa memperpanjangnya sebesar 10 meter. Ini sudah. Oke, selanjutnya ini kan bolong, jadi kita perlu menutupi dengan cari midpointnya, lalu kita drag ke bawah. Jadi akan seperti ini, jangan lupa dihapus. Ini sudah. Lalu selanjutnya kita akan mewarnai pada bagian bottom dan juga bagian airnya ini yang dari tengah. Nah, kita bisa klik kanan, lalu kita entity info, lalu kita ubah ke wah, kita bisa pilih yang mana aja. Ini untuk ini, lalu kita klik entity info lagi dan pindah ke passport incomplete dan kita pilih. Jangan lupa bagian kanan kiri juga. Ini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita di sini akan menggunakan dimension, lalu kita klik dan kita bisa langsung mengukur panjangnya. Dan naikin sedikit yang bawah sama, dan juga yang jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan di bagian
ini dan selesai. Sekarang kita klik file, lalu scroll ke bawah, export, dan kita pilih yang ini. Dan lalu lanjut kita bisa hmm, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.